Suara resleting yang ditarik paksa membelah keheningan pagi itu. Rani mendongak dari layar laptopnya, keningnya berkerut tipis. Di sudut kamar tidur mereka yang luas, Bima, suaminya, sedang berlutut. Bukan untuk berdoa atau bermesraan, tapi untuk menekan seluruh berat badannya ke atas koper hardcase berwarna hitam legam. Koper itu adalah koper terbesar yang mereka miliki, koper yang biasanya hanya mereka gunakan untuk perjalanan liburan keluarga ke luar negeri selama sebulan penuh. Bima? Suara Rani terdengar tajam, memotong fokusnya dari email tender yang sedang ia tinjau. Kamu yakin itu tidak salah bawa? Itu koper untuk sebulan. Bima tertawa. Suaranya terdengar sedikit tegang, sedikit terengah. Ya ampun, sayang, proyek kali ini besar. Bisa berbulan-bulan, aku sudah bilang, kan? Akhirnya, dengan satu tarikan kuat, resleting itu menyerah dan menutup. Berbulan-bulan? Di luar kota? Rani melepaskan kacamata bacanya dan memijat pangkal hidungnya. Sebagai seorang CEO yang memimpin perusahaannya sendiri, perusahaan yang ironisnya juga menaungi Bima, dia hafal semua proyek mereka. Tidak ada proyek existing yang membutuhkan waktu selama itu di satu lokasi. Ini pengembangan, Ran, kata Bima cepat, sambil bangkit dan mengibas-ngibas celananya. Prospek baru. Aku harus survei lokasi, ketemu klien baru, membangun jaringan dari nol. Kamu tahu, kan? Pioneering. Aku harus bawa semua setelan jas, baju lapangan, dokumen, file-file. Dia berhenti, seolah kehabisan alasan. Rani mengangguk pelan, pikirannya sudah kembali terbagi antara ucapan suaminya dan angka-angka di layar laptopnya. Logis. Bima memang selalu teliti dan sedikit berlebihan dalam berkemas. Dan sejujurnya, Rani terlalu sibuk untuk memusingkan detail pengepakan. Perusahaannya sedang dalam tahap krusial, dan dia lebih mempercayai Bima untuk mengurus proyek itu sementara dia mengurus bisnis utama. Baiklah, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Asal semua proposal yang kurevisi semalam sudah kamu masukkan flash disk. Sudah. Tentu saja sudah, kata Bima. Dia berjalan mendekati meja kerja Rani. Pagi itu, dia memakai kemeja paling rapi yang dia punya, dan aroma parfumnya terasa lebih menyengat dari biasanya. Dia membungkuk untuk sebuah ciuman. Bibirnya terasa dingin di kening Rani. Cepat, sekilas, dan hambar. Seperti sebuah formalitas yang harus ditunaikan. Aku berangkat, ya. Jaga diri. Nanti aku kabari begitu sampai di lokasi. Hati-hati di jalan, jawab Rani, matanya tidak pernah benar-benar lepas dari layar komputernya. Dia mendengar roda-roda koper hitam itu berderit di lantai marmer, diseret terburu-buru. Lalu, suara pintu depan yang terbuka dan ditutup dengan pelan. Keheningan kembali menyelimuti rumah mewah itu. Saat itu, Rani hanya merasakan sedikit kelegaan karena bisa kembali fokus bekerja tanpa gangguan. Dia sama sekali tidak menyadari arti dari koper hitam yang penuh sesak itu. Dia tidak tahu bahwa Bima tidak hanya membawa pakaian dan dokumen proyek. Dia tidak tahu bahwa suaminya baru saja membawa pergi seluruh sisa hidup mereka, mengemasnya rapat-rapat dalam kebohongan yang rapi, dan menutup resletingnya tepat di depan matanya. Malam pertama Bima pergi, rumah itu terasa lengang. Bukan lengang yang menyedihkan, tapi lengang yang produktif. Rani berhasil menyelesaikan 3 proposal anggaran besar tanpa interupsi. Putranya, Banyu, kita sebut saja Banyu, sudah tertidur pula setelah mereka makan malam berdua. Tepat pukul 9:30 malam, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bima. Sayang, baru sampai hotel. Lelah sekali. Langsung meeting tadi di bandara. Besok pagi lanjut survei lokasi. Kotanya panas, nggak seperti di rumah. Love you. Rani membacanya sekilas sambil mengeringkan rambut. Pesan itu terasa informatif. Seperti laporan status dari seorang manajer proyek, bukan dari seorang suami. Tapi ia maklum. Bima pasti lelah. Oke, istirahat. Good luck besok. Balasnya singkat. Ia meletakkan ponsel di meja nakas dan mematikan lampu. Dalam 5 menit, ia sudah tertidur. Hari-hari pertama berlalu dalam ritme yang sama. Rani tenggelam dalam kesibukannya memimpin perusahaan. Rapat dewan, audit internal, dan negosiasi alot dengan investor Jepang menyita seluruh energinya.
Bima, di sisi lain, menjalankan perannya sebagai pionir dengan patuh. Setiap malam, sebuah pesan singkat masuk. Hari ketiga, lokasi prospektif. Kliennya agak kaku. Sepertinya bakal alot. Hari kelima, menjamu klien makan malam. Capek sekali. Kapan ya bisa tidur nyenyak? Hari ketujuh, kirim foto. Rani membuka foto yang dikirim Bima. Itu adalah foto sepiring bistik yang setengah terbakar di sebuah restoran yang tampak generik. Tidak ada wajah Bima. Tidak ada wajah klien. Tidak ada pemandangan kota. Hanya sepiring daging. Rani sedikit mengernyit. Dulu, Bima suka sekali selfie. Kok fotonya cuma makanan? Kamu mana? Balasan datang hampir seketika. Nggak sempat, sayang. Klien di sini sensitif, nggak suka di foto-foto. Tadi aja curi-curi moto makanan. Ini proyek besar, aku nggak mau salah langkah. Alasan itu, entah kenapa, terdengar sangat masuk akal bagi Rani. Dalam dunia korporat yang ia geluti, kerahasiaan, non-disclosure agreement, adalah hal biasa. Ia, sebagai CEO, sangat menghargai profesionalisme. Jika Bima sedang melindungi kepentingan klien, itu artinya dia bekerja dengan benar. Baguslah, gumam Rani pada dirinya sendiri. Berarti dia serius. Ia kembali fokus pada neraca keuangan di hadapannya. Minggu kedua adalah saat keanehan kecil pertama muncul. Rani sedang berada di tengah rapat virtual ketika asistennya memberinya catatan kecil. Pak Bima tidak bisa dihubungi seharian, Bu. Staf akunting perlu konfirmasi kode vendor lama. Rani menekan tombol mute pada panggilannya. Nggak bisa dihubungi gimana? Coba WhatsApp. Sudah, Bu. Dari pagi centang 1. Alis Rani terangkat. Centang 1. Itu berarti ponselnya tidak aktif, atau tidak ada sinyal sama sekali. Di kota besar tempat Bima seharusnya berada? Aneh. Mungkin di lokasi proyek yang susah sinyal, ujar Rani, mencoba merasionalisasi. Coba terus saja. Rapat berlanjut. Tapi secuil rasa gelisah mulai mengusik pikiran Rani. Bima tahu ia tidak suka jika bawahannya tidak bisa dihubungi untuk urusan pekerjaan. Itu tidak profesional. Kegelisahan itu bertahan hingga malam hari. Pukul 9 malam, tidak ada laporan harian seperti biasa. Pukul 10, masih hening. Rani mencoba menelepon nomor Bima. Benar saja. Panggilan itu tidak masuk. Hanya nada tunggu panjang yang aneh, lalu terputus. Ia mencoba lagi. Kali ini, suara operator yang menjawab, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Rani meletakkan ponselnya. Perasaannya mulai tidak enak. Mungkinkah terjadi sesuatu? Kecelakaan? Perampokan? Tepat saat imajinasi terburuknya mulai terbentuk, sebuah pesan masuk. Bukan dari nomor Bima. Itu dari nomor baru yang tidak ia kenali. Sayang, ini aku, Bima. Maaf seharian hilang. HP-ku yang lama jatuh ke danau waktu survei lokasi tadi siang. Hilang. Ini aku baru beli HP baru dan nomor darurat. Tolong simpan nomorku yang ini, ya. Yang lama hapus saja. Rasa lega yang instan membanjiri Rani. Ia menghela napas panjang, menertawakan kekhawatirannya sendiri. Tentu saja ada penjelasan logis. Ya ampun, kamu nggak apa-apa? Kok bisa jatuh? Nggak apa-apa. Cuma HP-nya aja. Aku baik-baik. Tapi semua data kontak hilang. Ini baru ingat nomormu. Sudah ya, aku capek sekali mau tidur. Besok aku kabari lagi. Rani menyimpan nomor baru itu dengan nama, Bima, nomor baru. Ia merasa lega karena masalahnya terpecahkan. Malam itu, ia tidur nyenyak, sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan salah satu langkah kunci dalam rencana suaminya. Ia tidak mempertanyakan bagaimana Bima bisa membeli HP dan kartu baru secepat itu di lokasi yang katanya susah sinyal. Ia tidak mempertanyakan kenapa Bima tidak berusaha mengaktifkan kembali nomor lamanya yang terikat dengan semua data perbankan dan pekerjaan. Dan yang terpenting, ia tidak tahu bahwa dengan hilangnya ponsel itu, Bima telah secara efektif memutuskan tali terakhir yang menghubungkannya dengan kehidupan lamanya. Ponsel itu tidak jatuh ke danau. Ponsel itu sengaja dihancurkan. Dan kini,
Dengan nomor baru yang bersih, Bima telah memulai babak baru hidupnya. Babak di mana Rani tidak lagi menjadi pemeran utama. Bulan pertama berganti menjadi bulan kedua. Nomor baru Bima ternyata tidak memperbaiki apa-apa. Justru sebaliknya. Pesan-pesan yang masuk semakin jarang dan semakin aneh. Tidak ada lagi love you atau sayang. Pesan-pesannya kini fungsional dan dingin, seolah dikirim oleh orang asing yang terpaksa memberi laporan. Hari ke-35, sibuk. Hari ke-42, masih di lokasi. Sinyal jelek. Hari ke-50, transfer untuk Banyu sudah kukirim. Nanti kuhubungi lagi. Rani, yang terbiasa memimpin rapat dengan puluhan manajer, mulai merasakan sesuatu yang tidak ia sukai, hilangnya kendali. Ia bukan lagi seorang istri yang menunggu kabar, ia adalah seorang CEO yang karyawannya mangkir. Banyu, putra mereka yang berusia 6 tahun, adalah yang pertama menyuarakan kejanggalan itu. Ayah kok nggak telepon lagi, Bunda? Ayah marah sama Banyu. Pertanyaan itu menohok Rani saat ia sedang membantu putranya mengerjakan PR. Ia membelai rambut Banyu. Enggak, sayang. Ayah sibuk sekali. Proyeknya besar. Tapi masa telepon Banyu sebentar saja nggak bisa. Hati Rani mencelos. Benar juga. Sesibuk apapun, seorang ayah tidak akan mengabaikan anaknya selama itu. Dulu, Bima tidak pernah absen melakukan video call setiap malam jika sedang di luar kota. Kini, dengan nomor barunya, Bima selalu menolak panggilan video. Alasannya selalu sama, kamera rusak, atau sinyal jelek, putus-putus. Kecurigaan Rani beralih dari sekadar jengkel menjadi waspada. Pemicu sebenarnya datang bukan dari rumah, melainkan dari kantor. Itu terjadi pada hari Selasa, saat rapat evaluasi bulanan. Rani duduk di ujung meja konferensi, memimpin rapat dengan tatapan tajam. Di sampingnya duduk Pak Haris, Kepala Divisi Keuangan. Oke, kita lanjut ke evaluasi proyek berjalan, kata Rani, suaranya menggema di ruangan yang dingin itu. Saya mau laporan progres dari Bima. Proyek pengembangan di luar kota. Ruangan itu hening. Pak Haris membolak-balik kertas di depannya, lalu menatap Rani dengan bingung. Maaf, Bu, tanya Pak Haris. Proyek yang mana, ya? Rani menghentikan ketukan penanya di meja. Proyek pengembangan yang diurus Bima. Sudah hampir 2 bulan. Pak Haris tampak semakin bingung. Ia bertukar pandang dengan Kepala Divisi Operasional. Bu Rani, setahu saya tidak ada proyek baru di luar kota yang disetujui. Tidak ada proposal yang masuk, dan yang terpenting, tidak ada anggaran yang ditarik untuk itu. Napas Rani tercekat. Apa maksudmu tidak ada anggaran? Tidak ada, Bu. Sepeser pun. Tidak ada permintaan dana, tidak ada reimbursement, tidak ada biaya perjalanan dinas atas nama Pak Bima selama 2 bulan terakhir. Kami di keuangan mengira Pak Bima mengambil cuti panjang di luar tanggungan. Cuti? Suara Rani nyaris berbisik. Dingin. Iya, Bu. Karena, sejauh yang tercatat di sistem perusahaan, status Pak Bima adalah mangkir. Bam. Rasanya seperti palu godam tak terlihat menghantam dada Rani. Seluruh dewan direksi di ruangan itu menatapnya, menunggu reaksinya. Mangkir. Suaminya, seorang manajer di perusahaannya sendiri, mangkir kerja selama 2 bulan. Proyek itu fiktif. Kebohongan itu melampaui urusan rumah tangga. Ini adalah penipuan profesional. Rani merasakan darahnya mulai mendidih, namun wajahnya tetap sedingin es. Rapat hari ini cukup, katanya dengan suara yang datar dan mematikan. Pak Haris, tolong Anda tetap di sini. Yang lain, silakan kembali bekerja. Setelah pintu ruangan tertutup dan hanya menyisakan mereka berdua, Rani menatap Pak Haris. Tarik semua data finansial atas nama Bima, pribadi dan perusahaan. Sekarang juga. Baik, Bu. Kembali di ruang kerjanya yang mewah, Rani mengunci pintu. Tangannya gemetar untuk pertama kalinya. Jika proyek itu tidak ada, lalu di mana Bima? Apa yang dia lakukan selama 2 bulan ini? Uang transfer untuk Banyu, dari mana asalnya jika dia tidak mengambil gaji? Pikirannya berputar cepat.
Ia membuka laci mejanya, mencari sesuatu. Ia butuh petunjuk. Lalu ia teringat sesuatu. Sinta. Sinta adalah sahabatnya sejak kuliah. Mereka dulu sangat dekat, seperti saudara. Namun, sekitar 3 bulan lalu, Sinta tiba-tiba memutuskan pindah dari kota mereka. Alasannya? Mengurus ibunya yang sakit di luar kota. Kota yang mana? Rani tidak pernah bertanya detail, sibuk dengan pekerjaannya. Dan Rani baru sadar, Sinta juga menghilang dari radar di waktu yang hampir bersamaan dengan Bima. Dengan jari-jari yang kaku, Rani membuka Instagram, aplikasi yang jarang ia sentuh. Ia mencari nama Sinta. Akunnya dikunci. Privat. Rani tidak menyerah. Ia membuka daftar following Sinta. Ada banyak teman bersama. Ia mengklik salah satu akun, Dena, seorang teman mereka yang ia tahu cukup aktif di media sosial. Jantung Rani berdebar kencang saat ia menggulir feed Dena. Foto-foto makanan, foto liburan, dan kemudian matanya terpaku pada satu unggahan. Sebuah foto bertanggal 6 minggu lalu. Itu adalah foto di sebuah restoran sederhana, sebuah perayaan kecil. Syukuran. Di tengah foto itu, duduk Sinta, sahabatnya. Ia tersenyum lebar, tampak berseri-seri. Perutnya jelas terlihat buncit, hamil besar. Dan di samping Sinta, merangkulkan lengan di bahunya dengan posesif, adalah Bima. Suaminya. Bima tersenyum ke kamera, senyum yang sama yang ia berikan pada Rani di hari pernikahan mereka. Di bawah foto itu, Dena menulis sebuah keterangan. Akhirnya bisa jenguk bumil kesayangan. Selamat ya Sinta Mas Bima untuk rumah barunya. Lancar-lancar sampai hari H. Nggak sabar nunggu si ponakan online launching. Wajah tersenyum dengan mata hati. Rumah baru. Hari Haji Bumil. Ponsel itu meluncur dari genggaman Rani, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Tapi di dalam kepala Rani, suara kehancuran itu memekakkan telinga. Dia tidak hanya pergi untuk proyek fiktif. Dia tidak hanya mangkir kerja. Dia pergi untuk membangun kehidupan baru. Dengan sahabatnya sendiri. Dan mereka sedang menunggu kelahiran seorang anak. Pengkhianatan itu berlapis-lapis, begitu dalam dan begitu gelap, hingga Rani nyaris tidak bisa bernapas. Rasa sakit yang tajam itu berlangsung beberapa detik, sebelum digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Rani mengambil ponselnya. Ia menatap foto itu sekali lagi, mematri senyum Bima dan Sinta dalam ingatannya. Rumah baru, bisik Rani pada dirinya sendiri. Kita lihat seberapa lama kalian bisa menikmatinya. Rani tidak menangis. Anehnya, itu adalah reaksi pertamanya. Setelah menutup paksa aplikasi Instagram, ia mengharapkan gelombang histeria, raungan kemarahan, atau setidaknya rasa mual yang melumpuhkan. Tapi yang datang hanyalah keheningan. Keheningan yang dingin dan menusuk. Seolah-olah foto Bima dan Sinta, yang tersenyum bahagia dengan perut buncit itu, telah menyedot semua emosi dari dalam dirinya, menyisakan sebuah cangkang kosong yang masih bisa berpikir jernih. 2 minggu berikutnya, Rani hidup seperti robot yang diprogram dengan sempurna. Dia bangun pukul 5 pagi. Menyiapkan banyu sekolah, memastikan seragamnya rapi dan sarapannya bergizi. Dia tiba di kantor tepat pukul 8, memimpin rapat dewan dengan efisiensi yang menakutkan. Para direkturnya memuji ketegasannya dalam memotong anggaran yang tidak perlu. Mereka tidak sadar, itu bukanlah ketegasan seorang CEO. Itu adalah ketiadaan emosi. Dia tidak peduli lagi. Di sela-sela kesibukan itu, dia bekerja dalam diam. Dia telah membaca laporan lengkap dari Pak Haris, kepala keuangannya. Gambarannya lebih buruk dari yang ia duga. Bima tidak hanya mangkir. Sebelum pergi, Bima diam-diam telah menguras habis rekening tabungan bersama mereka, rekening yang ironisnya 90% diisi oleh gaji dan bonus Rani. Uang itu, yang jumlahnya miliaran, telah dialihkan ke rekening lain. Rekening atas nama Sinta Rahmawati. Uang itu dipakai untuk membayar lunas sebuah rumah di luar kota. Rumah yang fotonya ia lihat di Instagram Dena. Bima tidak hanya berselingkuh. Dia telah merencanakan pencurian ini berbulan-bulan. Dia menunggu waktu yang tepat, saat Rani sedang sibuk-sibuknya mengurus investor baru untuk melancarkan aksinya. Namun, selama 2 minggu itu, Rani tidak melakukan apa-apa.
Dia hanya mengumpulkan data, mengumpulkan bukti, menunggu. Dia tidak tahu apa yang dia tunggu, tapi dia merasa pertarungan ini belum dimulai. Pemicu itu datang pada hari Jumat sore. Hari gajian. Rani sedang meninjau laporan arus kas triwulanan di komputernya ketika sebuah notifikasi email masuk ke kotak pribadinya. Email itu bukan dari kantor. Pengirim, administrasi, RS Harapan Keluarga Premier. Subjek, notifikasi tagihan jatuh tempo, pasien Sinta Rahmawati, ID 45XXXX. Kening Rani berkerut. RS Harapan Keluarga? Itu rumah sakit swasta termahal di kota tempat Sinta pindah. Kenapa tagihannya dikirim ke email pribadinya? Dengan perasaan dingin yang mulai menjalar di punggungnya, Rani membuka email itu. Isinya singkat, YTH. Ibu Rani. Dengan hormat, kami informasikan bahwa tagihan atas nama pasien Sinta Rahmawati, penanggung jawab, Bima Wijaya, telah jatuh tempo. Kartu kredit korporat PT Jaya Mandiri yang didaftarkan telah ditolak oleh sistem. Mohon untuk segera melakukan pelunasan agar pasien dapat dijadwalkan kepulangannya. Rincian tagihan terlampir. Napas Rani tercekat. Kartu kredit korporat. Berani sekali dia. Dengan jari yang kaku, Rani mengklik lampiran PDF itu. Rincian tagihan. Namanya terpampang jelas. Nama pasien, Sinta Rahmawati. Nama penanggung jawab, Bima Wijaya. Metode pembayaran, gagal kartu korporat PT Jaya Mandiri, nomor 8842 A, N Bima Wijaya. Dan di bawahnya, rincian biaya yang membuat darahnya mendidih. Kamar VVIP Merak, 5 hari. Tindakan operasi sesar darurat. Jasa dokter spesialis kandungan atim bedah. Perawatan bayi baru lahir, inkubator. Obat laboratorium. Total tagihan, Rp132.500.000, Rp132.500.000. Rani tertawa. Tawa itu terdengar kering dan menakutkan di ruang kerjanya yang luas dan senyap. Ditolak. Tentu saja ditolak. Kartu korporat Bima adalah hal pertama yang ia bekukan bersama semua akses perusahaannya, tepat setelah rapat Dewan 2 minggu lalu. Jadi, ini rencana cadangan si bodoh itu. Ketika kartu perusahaannya gagal, dia pasti memberikan alamat email pribadi Rani kepada administrasi rumah sakit. Berharap tagihan itu akan otomatis terbayar oleh sistem keuangan Rani, atau lebih buruk lagi, berharap Rani akan begitu saja membayarnya tanpa melihat. Tawa itu berhenti mendadak. Keheningan yang dingin tadi pecah. Ia hancur berkeping-keping, digantikan oleh gelombang amarah yang membara. Amarah itu begitu murni, begitu panas, hingga membakar habis sisa-sisa kesedihan atau rasa kaget. Ini bukan lagi pengkhianatan cinta. Ini bukan lagi perselingkuhan biasa. Ini adalah penghinaan. Mereka tidak hanya berzina di belakangnya. Mereka tidak hanya mencuri uangnya untuk membangun sarang mereka. Kini, mereka, Bima dan pelakornya, secara terang-terangan menuntut Rani untuk membayar biaya persalinan anak haram mereka. Mereka menganggapnya bodoh. Menganggapnya sebagai mesin ATM berjalan yang akan membiayai kebahagiaan mereka di atas penderitaannya. Rani berdiri tegak. Dia berjalan ke jendela kaca raksasa di kantornya, menatap Cakrawala Jakarta yang mulai memerah di sore hari. Dia bukan lagi korban yang mati rasa. Dia bukan lagi istri yang patah hati. Dia adalah sang ratu yang istananya coba dibakar. Dan kini, dia akan memadamkan api itu dengan bensin. Rani kembali ke mejanya. Tangannya tidak lagi gemetar. Dengan ketenangan seorang predator yang telah menemukan mangsanya, dia mengangkat gagang telepon, menekan nomor interkom asistennya. Santi, katanya, suaranya dingin dan stabil. Hubungi Pak Haris. Saya mau dia di ruangan saya dalam 5 menit. Bawa semua data rekening pribadi saya dan daftar aset perusahaan yang terikat atas nama Bima. Dia berhenti sejenak, menatap email tagihan rumah sakit di layarnya. Satu lagi. Hubungi tim legal kita. Katakan saya butuh surat kuasa penarikan aset, segera. Dan siapkan balasan untuk email ini. Rani tersenyum. Senyum yang tidak akan pernah ingin dilihat oleh musuh-musuhnya. Katakan pada rumah sakit itu, lanjutnya, bahwa tagihan atas nama Sinta Rahmawati adalah kasus penipuan, fraud.
Perusahaan saya tidak mengenalinya, dan saya pribadi tidak akan bertanggung jawab atas 1 rupiah pun. Blokir semua upaya penagihan lebih lanjut. Dia menutup telepon. Perang baru saja dimulai. 5 menit kemudian, pintu kantor Rani terbuka. Pak Haris, kepala keuangan, masuk dengan langkah cepat, membawa tablet. Di belakangnya adalah Bu Mega, kepala divisi legal perusahaan, seorang wanita bertubuh mungil dengan tatapan setajam elang. Mereka berdua melihat ekspresi wajah Rani dan langsung tahu ini bukan lagi urusan bisnis biasa. Tutup pintunya, kata Rani. Suaranya tenang, namun ada nada baru di dalamnya. Nada yang tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Keduanya duduk. Bu Mega, Pak Haris, Rani memulai, tanpa basa-basi. Saya baru saja menemukan fakta bahwa Bima Wijaya telah mangkir dari tugasnya selama 2 bulan terakhir. Pak Haris mengangguk. Itu benar, Bu. Selama masa itu, lanjut Rani, matanya menatap lurus ke Bu Mega, dia telah menggunakan dana dari rekening gabungan, yang sebagian besar adalah aset saya, untuk membeli sebuah rumah di luar kota atas namanya sendiri. Dia juga hidup di sana bersama wanita simpanannya, yang kebetulan adalah mantan sahabat saya. Bu Mega menarik napas tajam, tapi wajahnya tetap profesional. Saya turut prihatin, Bu. Ini masuk ranah penggelapan dalam rumah tangga. Ini lebih dari itu, potong Rani. Dia memutar layar laptopnya, menunjukkan email tagihan rumah sakit yang masih terbuka. Hari ini, dia mencoba menagihkan biaya persalinan wanita itu ke kartu kredit korporat. Dan setelah gagal, dia mendaftarkan email saya sebagai penanggung jawab pembayaran. Pak Haris terkesiap. Tidak bisa dipercaya. Oh, saya sangat percaya, balas Rani dingin. Dan sekarang, saya mau kalian berdua menghentikannya. Secara tal. Rani menyandarkan tubuhnya. Mode CEO-nya aktif sepenuhnya. Pak Haris, tugas Anda. Pertama, saya mau semua rekening atas nama Bima Wijaya yang terhubung dengan sistem payroll perusahaan dibekukan. Segera. Gaji, sisa bonus, dana pensiun. Semuanya. Dia karyawan mangkir, kita berhak melakukan itu. Siap, Bu. Sedang saya proses, kata Pak Haris, jemarinya langsung bergerak lincah di atas tabletnya. Kedua, tarik semua fasilitas. Asuransi kesehatan, tunjangan, dan yang paling penting, mobil operasional perusahaan. SUV hitam yang dia bawa. Saya mau tim penarik aset mengambil mobil itu hari ini juga. Saya tidak peduli di mana mobil itu diparkir, di rumah sakit, di jalan, ambil saja. Laporkan sebagai penyalahgunaan aset oleh karyawan yang telah di-PHK secara tidak hormat. Saya akan koordinasikan dengan tim lapangan segera, Bu, angguk Pak Haris. Baik, Rani kini beralih ke Bu Mega. Tatapannya semakin tajam. Sekarang bagian Anda, Bu Mega. Rumah itu. Rumah yang dia beli di luar kota dengan uang saya. Saya perlu data transfer dan akta rumahnya, Bu. Pak Haris akan memberikannya. Saya tidak peduli prosesnya bagaimana, potong Rani. Saya tidak mau nama saya terlibat dalam drama perceraian yang panjang. Saya mau kita menyerang dari sisi pidana, penggelapan dan penipuan. Bima mengambil uang dari rekening gabungan tanpa persetujuan untuk membeli aset dengan pihak ketiga. Itu ilegal. Bu Mega mengangguk, otaknya bekerja cepat. Kita bisa mengajukan pembekuan aset darurat ke pengadilan. Dengan bukti transfer yang jelas dan statusnya sebagai karyawan mangkir yang menyalahgunakan dana. Bagus, kata Rani. Saya tidak mau dia tahu apa yang akan menimpanya. Kirim tim Anda ke luar kota secara diam-diam. Saya mau rumah itu disegel. Kosongkan jika perlu. Ganti semua kuncinya. Pasang pelang besar-besar, aset ini dalam sita jaminan PT Jaya Mandiri. Bu Mega sedikit terkejut dengan kecepatan itu. Menyegel rumah saat mereka mungkin masih di rumah sakit, Bu. Rani tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Justru itu poinnya, Bu Mega. Mereka sedang terjebak di rumah sakit. Tagihan VVIP itu tidak bisa mereka bayar karena saya sudah memblokirnya. Mereka tidak bisa keluar. Ini adalah jendela waktu kita. Rani berdiri,
memberikan sinyal bahwa rapat telah selesai. Saya mau Bima Wijaya tidak punya akses ke 1 rupiah pun uang saya. Saya mau dia kehilangan atap di atas kepalanya yang dia beli dengan uang saya. Dan saya mau dia kehilangan kendaraan yang dia gunakan untuk memfasilitasi perselingkuhannya yang juga dibayar oleh perusahaan saya. Saya mau, kata Rani, berjalan ke jendela. Saat dia berhasil keluar dari rumah sakit itu, dia tidak punya apa-apa lagi selain pakaian yang melekat di badannya dan bayi hasil perselingkuhannya. Laksanakan. Pak Haris dan Bu Mega berdiri. Mereka tidak berkata apa-apa lagi. Mereka hanya mengangguk patuh dan segera keluar dari ruangan itu untuk menjalankan perintah sang ratu. Rani menatap ponselnya. Masih ada notifikasi email dari RS Harapan Keluarga, mungkin mempertanyakan penolakannya. Dia mengabaikannya. Dia lalu membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Satu persatu, dia memblokir semua kartu tambahan. Dia menutup semua akses internet banking yang terhubung dengan Bima. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Bima Wijaya telah terhapus secara finansial. Dia sudah melepaskan semua anak panahnya. Sekarang, dia hanya perlu duduk dengan tenang dan mendengarkan jeritan mangsanya saat panah-panah itu menancap satu persatu. Di dalam kamar VVIP Merak, suasananya sangat kontras dengan kekacauan yang baru saja dilepaskan Rani. Sinar matahari pagi menembus jendela, menerpa boks bayi akrilik yang mewah. Sinta Rahmawati sedang bersandar di tumpukan bantal, menyisir rambutnya. Dia merasa menang. Dia telah melalui operasi sesar yang berat, namun bayinya lahir dengan selamat, seorang putra. Dia telah mendapatkan Bima seutuhnya. Dia tinggal di rumah baru yang indah. Dan dia baru saja melahirkan di suite rumah sakit termewah di kota, semuanya dibayar oleh perusahaan bodoh milik Rani. Sayang, lama banget sih, keluh Sinta saat Bima masuk kembali ke kamar. Aku udah siap dari tadi. Susnya udah bersin barang bayi. Kita bisa pulang ke rumah baru kita, kan? Aku udah kangen kasur kita. Bima tersenyum, tapi senyumnya kaku. Dia baru saja kembali dari meja administrasi di lobi bawah. Gimana? Udah beres semua? Tanya Sinta lagi, tidak sabar. Ada sedikit masalah, sayang, kata Bima pelan, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Alis Sinta terangkat. Masalah apa? Bukannya kamu tinggal gesek kartu perusahaan? Yang hitam itu? Iya, itu dia. Bima mengusap tengkuknya yang tiba-tiba berkeringat dingin. Kartunya ditolak. Ditolak? Suara Sinta naik 1 oktav, membuat bayi di boksnya sedikit menggeliat. Kok bisa? Over limit? Bukannya itu kartu korporat tanpa batas? Bukan over limit. Katanya, card blocked, Bima menjelaskan. Aku pikir mungkin sinyalnya jelek. Aku coba kartu debit dari rekening gabungan kita. Terus? Bima menelan ludah. Saldonya 0. Sinta menatapnya, tidak percaya. 0? Gimana bisa 0? Bima, kamu serius? Uang yang miliaran itu kemana? Aku nggak tahu. Suara Bima mulai terdengar panik. Aku coba cek internet banking dari HP-ku. Aku nggak bisa login. Katanya password salah. Waktu aku coba reset, kode verifikasinya dikirim ke nomor HP. HP lamaku. Yang sudah kubuang. Keheningan memenuhi ruangan itu. AC yang dingin tiba-tiba terasa menyesakkan. Kamu bercanda, kan? Bisik Sinta. Ini nggak lucu, Bima. Aku nggak bercanda. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Bima mulai mondar-mandir. Pasti si Rani. Pasti dia tahu. Sialan. Ya, terus gimana kita mau keluar dari sini? Sinta mulai histeris. Tagihan kita sudah 130 juta lebih. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Pintu kamar diketuk pelan. Seorang perawat senior masuk, diikuti oleh wanita berpakaian rapi dari bagian keuangan rumah sakit. Senyum ramah mereka yang biasa kini tampak kaku. Selamat pagi, Pak Bima, Bu Sinta, sapa wanita dari bagian keuangan itu. Mohon maaf mengganggu. Terkait administrasi kepulangan Ibu, kami mendapat notifikasi bahwa pembayaran Bapak ditolak. Dan kami juga mendapat email balasan dari PT Jaya Mandiri. Kenapa? Ada apa dengan emailnya? Tanya Bima cepat. Wanita itu tampak tidak nyaman.
penanggung jawab perusahaan? Ibu Rani menyatakan bahwa tagihan ini tidak diakui. Beliau menyatakan ini adalah kasus penipuan dan penyalahgunaan fasilitas oleh karyawan yang telah di-PHK. Di-PHK? Kata itu menghantam Bima seperti kereta barang. Jadi, Rani sudah tahu? Bukan sekadar tahu. Dia sudah bertindak. PHK? Saya nggak pernah terima surat apa-apa, protes Bima. Kami tidak tahu menahu soal itu, Pak. Yang jelas, pihak penjamin Anda telah menarik diri. Dengan demikian, tagihan VVIP ini menjadi tanggung jawab pribadi Bapak. Dan sesuai prosedur, pasien dan bayi baru bisa diizinkan pulang setelah tagihan lunas. Sinta terisak. Jadi kita disandera di sini? Tentu tidak, Bu, kata wanita itu dingin. Ibu bebas pergi kapan saja. Bayinya yang tidak bisa? Itu adalah pukulan telat. Rumah sakit tahu cara bermain. Sinta boleh pergi, tapi bayi mereka akan ditahan sampai tagihan lunas. Dan setiap hari mereka di sana, tagihan akan terus bertambah. Ruang VVIP itu kini bukan lagi simbol status, tapi penjara mewah yang menguras kantong. Beri saya waktu, kata Bima, suaranya bergetar karena marah dan takut. Saya akan cari solusinya. Kedua petugas itu mengangguk kaku dan keluar. Begitu pintu tertutup, Sinta meledak. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu nggak ambil semua uangnya? Kenapa masih bergantung sama fasilitas dia? Diam, bentak Bima. Aku harus berpikir. Dia menyambar jaketnya. Dia harus keluar. Dia butuh uang tunai. Dia masih punya satu aset yang bisa diandalkan. Mobil. SUV perusahaan. Dia bisa menggadaikannya sementara. Aku keluar sebentar. Cari pinjaman, katanya pada Sinta, dan langsung bergegas keluar kamar, mengabaikan tangisan istrinya. Dia berlari kecil menuju lift, turun ke parkiran basement P2. Pikirannya kacau. Dia harus cepat. Dia tiba di lorong parkir tempat dia memarkir SUV hitam itu. Dia merogoh sakunya, menekan tombol remote kiles. Klik. Tidak ada suara mobil yang menyahut. Tidak ada lampu yang berkedip. Bima mempercepat langkahnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia sampai di spot parkir B12. Spot itu kosong. Mobilnya hilang. Hanya ada bercak oli kecil di lantai semen tempat mobil itu biasa terparkir. Bima menekan tombol dikuncinya lagi dan lagi. Klik, klik, klik. Hening. Rani tidak hanya memblokir kartu. Dia tidak hanya membekukan rekening. Dia telah mengambil mobilnya. Bima bersandar di pilar beton. Kakinya lemas. Dia terdampar. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya mobil. Dan dia punya utang ratusan juta di lantai atas, bersama seorang bayi yang baru lahir dan seorang wanita yang kini menatapnya seperti seorang pecundang. Kepanikan itu akhirnya melumpuhkannya. Dia benar-benar terjebak. Bima kembali ke kamar VVIP itu dengan langkah seorang terpidana mati. Wajahnya pucat pasi. Mobilnya hilang, katanya bahkan sebelum Sinta sempat bertanya. Hilang? Sinta tertawa sinis, tawa yang bercampur dengan isak tangis. Apa maksudmu hilang? Dicuri? Di parkiran rumah sakit semahal ini? Dia yang mengambilnya, Sin. Rani. Suara Bima pecah. Dia sudah mengambil mobilnya. Dia sudah mengambil semuanya. Dia tahu segalanya. Kepanikan Sinta kini berubah menjadi teror murni. Rani, wanita yang selama ini ia anggap bodoh, sibuk, dan mudah dibohongi, ternyata telah merencanakan ini semua. Mereka telah meremehkan musuh mereka. Terus gimana, Bima? Desis Sinta, matanya memerah. Kita mau apa? Membusuk di sini? Bayi kita, dia nggak akan kasih bayi kita? Hari-hari berikutnya adalah neraka. Mereka dipindahkan paksa dari kamar VVIP ke kamar kelas 3 yang pengap di lorong belakang, berbagi kamar mandi dengan 5 pasien lain. Staf rumah sakit yang tadinya ramah kini menatap mereka dengan tatapan menghakimi. Tagihan terus berjalan, meski lebih lambat. Bima dan Sinta tidak punya pilihan. Mereka terkunci di dalam kamar, malu untuk keluar. Kita harus jual, kata Sinta akhirnya pada hari ketiga, suaranya serak.
Jual apa? Kita nggak punya apa-apa lagi, balas Bima frustrasi. Sinta menatap tangannya. Jari manisnya. Cincin berlian yang diberikan Bima saat melamarnya, cincin yang dibeli dengan uang haram dari rekening Rani. Sinta menariknya paksa. Ini, katanya, melemparkannya ke Bima. Dan jam tanganmu. Cepat jual. Cari orang di lobi, siapa saja. Dengan menahan malu, Bima keluar dari kamar. Dia merasa seperti penjahat kelas teri. Dia menjual jam tangan mewah pemberian Rani dan cincin berlian Sinta kepada seorang calo yang mangkal di kantin rumah sakit. Harganya jatuh. Sangat jatuh. Jauh dari cukup. Mereka masih kekurangan puluhan juta. Sinta mulai menangis lagi. Ponsel, isaknya. Kita jual ponsel kita. Mereka menjual 2 iPhone terbaru mereka ke toko ponsel di seberang rumah sakit. Uangnya masih belum cukup. Mereka benar-benar sudah habis. Temanmu, kata Bima putus asa. Dena, yang datang waktu syukuran. Pinjam dia. Sinta menggeleng. Aku nggak punya nomornya. Semua di ponsel yang kita jual. Aku juga malu, Bima. Kamu mau lebih malu kalau kita diusir dari sini tanpa bayi kita. Dengan sisa uang di tangan, Bima membeli sebuah ponsel bekas murahan dan kartu perdana. Dia harus mengingat-ingat nomor Dena. Gagal. Dia mencoba mencari media sosial Dena. Gagal. Akhirnya, Sinta teringat sesuatu. Tetangganya. Aku ingat alamat Dena. Kita bisa pinjam ke tetangganya dulu. Pinjam ke tetangga orang yang bahkan kita tidak kenal. Bima merasa mual. Kita tidak punya pilihan. Bima akhirnya meminjam motor seorang tukang ojek dengan bayaran mahal. Dia melaju ke kompleks perumahan Dena, meninggalkan Sinta di rumah sakit. Dia mengetuk pintu rumah Dena. Kosong. Dalam keputusasaan, dia mengetuk pintu rumah sebelahnya. Seorang ibu-ibu keluar. Cari Mbak Dena, ya? Lagi keluar kota, kata ibu itu. Bu, saya Bima. Temannya, kata Bima, suaranya bergetar. Istri saya, Sinta, baru melahirkan, tapi kami kena musibah. Kami butuh pinjaman. Mendesak. Untuk mengeluarkan bayi kami dari rumah sakit. Ibu itu menatap Bima dari atas ke bawah. Dia mengenali wajah ini dari gosip kompleks. Pria yang merebut Sinta dari istri sahnya. Tapi Bima berlutut. Secara harfiah, dia berlutut di teras rumah orang asing itu, mengemis. Didorong oleh rasa kasihan, lebih pada si bayi daripada pada Bima, ibu itu akhirnya setuju. Dia memberinya pinjaman, tapi dengan jaminan KTP Bima dan surat perjanjian utang yang ditulis tangan di atas meterai. Bima kembali ke rumah sakit dengan segepok uang tunai yang terasa memalukan. Digabung dengan hasil penjualan barang-barang mereka, jumlahnya akhirnya pas. Di loket kasir, Bima membanting tumpukan uang lecek itu. Administrasi menghitungnya dengan lambat, setiap lembar 100 ribuan seolah menambah beban penghinaan mereka. 1 jam kemudian, seorang perawat menyerahkan bayi mereka yang terbungkus selimut rumah sakit. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada senyum. Hanya serah terima yang dingin. Mereka berjalan keluar dari lobi rumah sakit yang megah itu. Sinar matahari sore terasa menyengat. Tidak ada SUV hitam yang menunggu. Tidak ada taksi. Kita naik apa? Tanya Sinta, tubuhnya masih sakit bekas operasi, sambil menggendong bayi. Bima menunjuk ke arah jalan raya. Angkot. Sinta menatapnya tak percaya. Angkot? Bawa bayi baru lahir? Kamu gila? Uang kita habis, Sin. Habis. Cuma cukup untuk ongkos? Perjalanan pulang itu adalah siksaan. Sinta harus berdesakan dengan penumpang lain di dalam angkot yang panas dan bau solar. Bayinya mulai menangis keras, kepanasan. Sinta, yang biasanya angkuh, hanya bisa menunduk menahan malu dan amarah. Penumpang lain menatap mereka dengan iba dan sedikit cemooh. Setengah jam kemudian, mereka tiba di gerbang kompleks perumahan mewah mereka. Mereka berjalan kaki dari gerbang utama, menyusuri jalanan yang rapi. Akhirnya, desah Sinta, hampir menangis karena lega. Mereka berbelok di tikungan terakhir menuju rumah mereka. Dan mereka berhenti. Sinta menjatuhkan tas bayi yang dibawanya. Rumah itu masih berdiri.
Tapi gerbangnya kini terbungkus rantai besi besar dan gembok baru yang berkilau. Di atas gerbang itu, terbentang spanduk kuning cerah yang bisa dibaca dari jarak 100 meter. Aset ini dalam sita jaminan PT Jaya Mandiri, dalam proses hukum. Pelanggaran pasal 372-378 KUHP tentang penggelapan penipuan dilarang masuk tanpa izin pengadilan. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Kakinya lemas. Rani tidak hanya mengambil uang dan mobilnya. Dia telah mengambil rumah mereka. Mereka kini resmi menjadi gelandangan. Berdiri di depan rumah yang mereka curi, tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa tujuan, sambil menggendong seorang bayi yang menangis kelaparan. Matahari mulai tenggelam. Lampu-lampu jalan di kompleks perumahan mewah itu mulai menyala satu persatu, menyoroti pemandangan ironis di depan rumah nomor 3A. Dua orang dewasa, berpakaian bekas rumah sakit yang lecek, satu menggendong bayi yang mulai merengek kedinginan, berdiri terpaku menatap spanduk penyitaan yang berkibar pelan ditiup angin sore. Sinta adalah yang pertama pecah. Tidak. Jeritannya melengking, memecah keheningan sore yang beradab itu. Bima, aku nggak mau di sini. Ini rumah kita. Lakukan sesuatu. Bayi dalam dekapannya, terkejut oleh teriakan itu, ikut menangis sejadi-jadinya. Diam, Sin. Diam, desis Bima, matanya liar memandang sekeliling. Gorden di beberapa jendela rumah tetangga terlihat bergerak. Mereka kini menjadi tontonan. Penghinaan ini sudah mencapai puncaknya. Kita harus pergi, kata Bima, menarik lengan Sinta. Pergi kemana? Sinta menghempaskan tangannya. Ke kolong jembatan? Kamu bilang ini rumah kita. Kamu bilang semua aman. Ini rumah Rani, bisik Bima, kebenaran itu akhirnya terasa pahit di lidahnya. Semua ini selalu miliknya. Putus asa, Bima melihat sekeliling. Dia butuh pertolongan. Dia butuh cara untuk menghubungi Rani. Dia yakin, jika dia bisa berbicara dengannya, dia bisa membangkitkan sisa belas kasihan wanita itu. Sebuah pos keamanan terlihat di ujung jalan. Seorang satpam sedang berjaga. Tunggu sini, kata Bima. Dia menyerahkan tas bayi yang tersisa pada Sinta dan berjalan cepat ke pos jaga. Pak Udin, satpam yang berjaga, sedang menyeruput kopi. Dia mengangkat alis melihat Bima, pria yang biasanya melewatinya dengan jendela SUV tertutup rapat, kini berjalan kaki dengan wajah panik. Pak, maaf, Pak. Bima menelan harga dirinya. Bisa tolong, pinjam ponsel Bapak sebentar? Darurat. Sangat darurat. Pak Udin menatap Bima, lalu ke arah Sinta yang sedang menangis di bawah lampu jalan, lalu ke spanduk Sita di rumah itu. Dia langsung mengerti situasinya. Dengan enggan, Pak Udin menyerahkan ponsel Nokia lamanya. Jangan lama-lama, Pak. Pulsanya nggak banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dengan jari gemetar, Bima menekan 11 digit nomor yang paling ia hafal di dunia. Nomor Rani. Panggilan itu tersambung. 1 nada, 2 nada, 3 nada. Di kantornya yang mewah, di lantai 25, Rani melihat layar ponselnya. Nomor tidak dikenal. Dia tersenyum. Tepat waktu, dia membiarkannya berdering 5 kali sebelum mengangkatnya. Halo? Suaranya tenang dan profesional, seolah baru selesai rapat. Rani. Suara Bima terdengar seperti orang tenggelam. Ran, ini aku, Bima. Hening sejenak. Rani tidak merespons, hanya mendengarkan napas Bima yang terengah-engah. Ran, kamu di mana? Apa yang kamu lakukan? Kenapa semua diblokir? Bima tidak bisa menahan dirinya. Egonya yang terluka mengambil alih. Dia berteriak ke ponsel butut itu. Sinta, yang mendengar teriakan itu, berlari kecil menghampiri. Jangan dimarahi, bodoh. Mengemis, bisiknya panik. Rani, jawab aku, lanjut Bima, mengabaikan Sinta. Mobilku, rumahku, kartuku. Kamu nggak berhak. Rumahmu? Suara Rani akhirnya terdengar. Datar, dingin, seperti es. Suara itu seketika membekukan amarah Bima. Rumah yang mana? Lanjut Rani. Rumah yang di sini. Yang kamu sita. Yang kamu pasang spanduk. Itu rumah kami. Bukan, kata Rani sesederhana itu.
Itu properti yang dibeli menggunakan dana perusahaan saya yang digelapkan oleh seorang karyawan mangkir. Namanya Bima Wijaya. Tentu saja saya berhak mengambilnya kembali. Tapi itu uang kita, Ran. Uang gabungan? Tidak ada, kita, potong Rani. Sejak kamu mengemasi koper terbesarmu dan berbohong tentang proyek, tidak ada lagi kita. Yang ada hanya saya dan pencuri. Lutut Bima lemas. Dia harus beralih taktik. Mengemis. Oke, aku salah, Ran. Aku minta maaf, katanya, suaranya kini bergetar. Aku hilaf. Tapi tolong, jangan begini. Sinta bayi kami nggak punya apa-apa. Kami diusir dari rumah sakit. Kami di jalanan. Kamu tega, Ran? Setidaknya demi anak ini. Keheningan lagi. Kali ini lebih lama. Bima menahan napas. Dia pikir dia mungkin telah berhasil menyentuh sisi kemanusiaan Rani. Tega? Suara Rani terdengar lagi, pelan dan sangat mematikan. Saat kamu menagihkan biaya persalinan anak itu ke rekeningku, apa kamu pikir aku ini siapa? Bima? Tempat sampahmu? Saat kamu tersenyum di foto syukuran rumah baru dengan uang curian, apa kamu pikir aku tidak akan tahu? Ran, aku bisa jelaskan? Kamu tanya kenapa semua diblokir? Kamu tanya kenapa semua kuambil? Bima menelan ludah. Sesukaku. Satu kata itu menghantam Bima lebih keras daripada tamparan. Itu kan milikku, lanjut Rani, suaranya terdengar hampir bosan. Aku mau apa, kau tak berhak protes. Tapi kami harus kemana malam ini? Jerit Bima putus asa. Kami nggak punya uang. Teute. Panggilan terputus. Mata Bima terbelalak menatap layar ponsel. Shock. Dia segera menekan tombol panggil lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan Anda. Dia mencoba lagi. Dan lagi. Nomor yang Anda tuju telah memblokir panggilan dari nomor Anda. Selesai. Tali terakhir telah putus. Bima menyerahkan ponsel itu kembali kepada Pak Udin dengan tangan terkulai. Nggak bisa dihubungi, Pak? Tanya Pak Udin, hampir kasihan. Bima tidak menjawab. Dia berjalan limbung kembali ke Sinta, yang menatapnya dengan mata penuh ketakutan di bawah lampu jalan. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi. 3 hari. 3 hari terasa seperti 3 tahun bagi Bima dan Sinta. Setelah malam yang memalukan di depan rumah sitaan itu, Pak Udin, si Satpam, akhirnya memberi mereka sedikit uang dari dompetnya sendiri, cukup untuk makan sekali dan ongkos bus kota termurah. Kasihan bayinya, Pak, kata Pak Udin, tidak memandang Bima. 3 hari itu mereka habiskan di jalanan. Mereka tidur di emperan ruko yang tutup. Sinta terpaksa menyusui bayinya di toilet umum SPBU yang kotor, sementara Bima mengemis recehan kepada sopir-sopir truk. Harga diri mereka telah luntur, terkikis oleh lapar, dingin, dan bau keringat yang menyengat. Mereka tidak berani pulang ke kampung. Rasa malu kepada orang tua jauh lebih menakutkan daripada kelaparan. Pada hari ketiga, dengan sisa-sisa tenaga, Bima membuat keputusan nekat. Hanya ada satu tempat tersisa di dunia ini yang mungkin masih memiliki belas kasihan. Satu orang yang memegang kunci hidup dan mati mereka. Kita ke rumah Rani, kata Bima. Dia akan mengusir kita, isak Sinta, lemas. Kita akan berlutut. Kita akan mengemis. Dia tidak mungkin setegah itu di depan rumahnya sendiri, kata Bima. Ereka menumpang sebuah truk sayur, berdesakan di bak belakang, untuk kembali ke kota tempat Rani tinggal. Sore harinya, mereka tiba. Rumah Rani adalah sebuah benteng. Dindingnya tinggi, dicat putih gading, dan gerbang besinya menjulang kokoh. Jauh lebih megah daripada rumah sitaan yang mereka tinggalkan. Bima berdiri ragu di depan interkom. Dia kotor, bau, dan kalah. Di sampingnya, Sinta menggendong bayi yang terbungkus kain seadanya, wajahnya kuyu dan putus asa. Cepat, Bima, desis Sinta. Aku nggak kuat berdiri lagi. Dengan tangan gemetar, Bima menekan tombol bel. Di dalam rumahnya yang sejuk, Rani sedang menemani Banyu menggambar di ruang keluarga. Suara interkom berbunyi. Dia melihat ke layar video di dinding. Jantungnya berhenti sedetik. Di sana,
Di layar high definition itu, terpampang wajah Bima dan Sinta. Bukan lagi Bima yang angkuh dengan kemeja rapi. Bukan lagi Sinta yang tersenyum penuh kemenangan. Mereka tampak seperti dua gelandangan yang hancur. Siapa, Bunda? Tanya Banyu. Bukan siapa-siapa, sayang, kata Rani tenang. Pengemis. Rani menekan tombol bicara. Ada perlu apa? Suara Bima terdengar parau dan putus asa melalui speaker. Rani, ini aku, Bima. Tolong buka pintunya. Sebentar saja. Kami kedinginan. Sinta langsung maju, mendorong Bima. Mbak Rani. Tolong, Mbak. Bayiku sakit. Tolong, kami nggak punya apa-apa lagi. Kami mohon. Rani mematikan speaker. Dia menarik napas panjang. Kemarahan dingin itu menjalari tulang punggungnya. Berani sekali mereka. Dia tidak menjawab. Dia berjalan ke depan, tapi tidak ke gerbang. Dia hanya berdiri di balik pintu utama rumahnya yang terbuat dari kayu jati solid. Di luar, Bima mengira Rani tidak mau membukakan pintu. Kepanikan membuatnya menggedor-gedor gerbang besi itu. Rani, buka. Kita perlu bicara. Tindakan itu memicu sensor keamanan. Dua orang satpam internal yang tegap segera berlari keluar dari pos samping. Hei, pergi kalian. Jangan bikin ribut di sini, bentak salah satu satpam. Saya mau ketemu istri saya, teriak Bima. Saya Bima. Ini rumah saya juga. Pergi, atau kami panggil polis. Saat itulah pintu utama terbuka. Rani melangkah keluar. Dia berdiri di teras atas yang bersih dan mengkilap. Dia mengenakan pakaian rumah yang santai namun mahal. Rambutnya terikat rapi. Kontras yang sempurna dengan dua sosok kotor yang berdiri di luar gerbangnya. Melihat Rani, Bima dan Sinta seketika berhenti berteriak. Run! Bisik Bima. Tanpa pikir panjang, Bima menjatuhkan dirinya. Dia berlutut di atas aspal kotor di luar gerbang. Rani, aku minta maaf. Tangisnya pecah. Aku ngaku salah. Aku salah besar. Aku dibutakan, Ran. Aku hilaf. Maafkan aku. Sinta, melihat Bima berlutut, ikut menjatuhkan dirinya. Dia berlutut sambil terisak, memeluk bayinya erat-erat. Mbak Rani, saya minta ampun, Mbak. Saya terima dihukum apa saja. Tapi tolong anak saya. Dia nggak salah, Mbak. Mereka berdua berlutut di jalanan, menangis, mengemis di depan wanita yang telah mereka hancurkan. Rani hanya menatap mereka. Datar. Tidak ada emosi di wajahnya. Bima, yang putus asa karena tidak mendapat respons, merangkak maju beberapa langkah. Terima kami kembali, Ran, pintanya. Aku janji akan berubah. Aku akan kerja apa saja untukmu. Aku akan ceraikan Sinta kalau itu maumu. Bima, pekik Sinta, terhianati. Bima menatap Sinta, lalu kembali ke Rani. Sebuah ide gila terlintas di benaknya. Atau kita bisa hidup rukun, Ran. Bertiga, kamu istri pertamaku. Tolong, terima Sinta sebagai istri kedua. Dia bisa jadi pembantu di rumah ini. Kita bisa hidup rukun berdampingan. Aku janji akan adil. Tolong, Ran. Permintaan itu. Permintaan yang begitu lancang, begitu tidak tahu malu, begitu bodoh. Itu adalah paku terakhir di peti mati. Rani tertawa. Tawa itu singkat, kering, dan penuh penghinaan. Istri kedua, katanya, suaranya terdengar jelas di jalanan yang hening itu. Hidup rukun? Dia berjalan menuruni tangga terasnya, berhenti tepat di belakang gerbang besi yang terkunci. Dia menatap Bima dan Sinta yang berlutut seperti kotoran di depannya. Enak saja, desis Rani. Sudah cukup bertahun-tahun aku dikhianati, dibohongi, dan dikecewakan. Kamu mencuri uangku, meniduri temanku, dan sekarang kamu datang ke rumahku, memintaku untuk menerimamu kembali, dan dia. Rani menunjuk Sinta dengan dagunya. Kamu pikir aku sudi? Maaf, aku tak mau, kata Rani tegas. Aku tidak butuh pengkhianat di hidupku. Rani berbalik dan memberi isyarat kepada satpamnya. Pak, buka gerbangnya. Mata Bima dan Sinta terangkat.
Ada sebersit harapan. Apakah Rani akan membiarkan mereka masuk? Satpam itu menekan tombol. Gerbang besi yang berat itu bergeser terbuka secara otomatis. Rani berdiri di ambang pintu rumahnya yang terbuka. Aku tidak membukakan pintu untuk kalian masuk, kata Rani, suaranya mematikan. Aku membukakan pintu jalan keluar untuk kalian. Pergi dari rumahku. Harapan itu mati. Tapi Ran, kami mau kemana? Tangis Bima. Silakan pergi, ulang Rani. Sebelum satpam kompleks menyeret kalian. Para satpam melangkah maju. Mereka kini berdiri di antara Rani dan dua pengemis itu. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah akhir. Bima bangkit dengan kaki gemetar. Dia menarik Sinta yang masih menangis histeris untuk berdiri. Mereka kalah. Mereka hancur total. Mereka berbalik dan mulai berjalan. Tunggu, kata Rani. Mereka berhenti, takut-takut menoleh ke belakang. Rani masuk ke dalam rumahnya sejenak, lalu keluar lagi. Dia berjalan ke arah mereka. Bima dan Sinta menatapnya penuh harap. Rani membuka dompetnya. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan. Dia tidak memberikannya ke tangan Bima. Dia melemparkannya ke tanah di depan kaki Bima. Kalian mengemis padaku, kan? Katanya dingin. Ini. Ambil uang ini dan pergi. Cari kos-kosan kecil. Jangan pernah tunjukkan wajah kalian di depanku lagi. Bima menatap uang yang tergeletak di debu. Penghinaan itu terasa lebih sakit daripada kelaparan. Tapi dengan tangan gemetar, dia membungkuk dan memungut lembaran-lembaran uang itu. Pergi, kata Rani untuk terakhir kalinya. Dia berbalik, masuk ke dalam rumahnya, dan menutup pintu jati yang kokoh itu. Gerbang besi itu kembali tertutup secara otomatis, mengeluarkan suara klik yang menandakan akhir. Di luar, Bima dan Sinta hanya bisa menangis dalam diam, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan kaki. Entah kemana, hanya berbekal sedikit uang hasil mengemis dari wanita yang telah mereka hancurkan. 1 tahun berlalu. Waktu memiliki cara yang luar biasa untuk menyembuhkan dan menghancurkan. Bagi sebagian orang, waktu adalah air yang menyuburkan. Bagi yang lain, waktu adalah pasir hisap yang menelan perlahan. Bagi Rani, waktu adalah air. Minggu sore itu, halaman belakang rumahnya yang luas dipenuhi tawa. Bukan tawa terpaksa atau tawa sopan di ruang rapat. Itu adalah tawa lepas dan nyaring putranya, Banyu, yang kini berusia 7 tahun. Bunda, lihat. Kiko bisa tangkap bolanya, seru Banyu. Seekor anak anjing Golden Retriever yang lincah, hadiah ulang tahun Banyu, berlari terkegopoh-gopoh membawa bola tenis yang berliur kembali ke pangkuan Rani. Rani tertawa, mengelus kepala anjing itu sebelum melemparkan bolanya lagi. Dia mengenakan kaos katun sederhana dan celana linen. Tidak ada blazer CEO, tidak ada sepatu hak tinggi. Wajahnya bersih dari riasan tebal, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, garis-garis di sekitar matanya bukan berasal dari stres, melainkan dari tawa. Perceraiannya selesai 6 bulan lalu. Itu adalah proses yang cepat dan senyap. Bima tidak pernah hadir di persidangan. Pengadilan mengabulkan gugatan Verstek tanpa kehadiran tergugat, memberikan hak asuh penuh Banyu kepadanya, dan mengesahkan semua penarikan aset yang telah ia lakukan sebagai pengembalian ganti rugi. Perusahaannya, di bawah kepemimpinan tunggalnya, tanpa ada parasit yang menggerogoti dari dalam, PT Jaya Mandiri justru berekspansi. Dia baru saja membuka 2 kantor cabang baru. Dia lebih kaya, lebih dihormati, dan yang terpenting, lebih damai. Dia tidak lagi bangun di pagi hari dengan rasa curiga. Dia tidak lagi memeriksa ponsel dengan cemas. Dia tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dia hidup untuk putranya, perusahaannya, dan dirinya sendiri. Dia telah menemukan kebahagiaannya. Di sudut lain kota, di sebuah gang sempit yang becek di antara ruko-ruko kusam, waktu adalah pasir hisap. Di dalam kamar kos-kosan berukuran 3x3 meter, udara terasa panas dan pengap. Kipas angin tua di langit-langit berdecit, berputar malas, hanya memindahkan udara panas dari satu sudut ke sudut lain. Cat di dindingnya mengelupas, memperlihatkan semen yang lembab. Sinta, yang kini tampak 1 dekade lebih tua, sedang membanting panci kecil ke atas kompor gas portabel.
Wajahnya kuyu, rambutnya lepek, dan lingkar hitam di bawah matanya sudah permanen. Bayi mereka, yang kini sudah menjadi balita kurus, sedang duduk menangis di sudut kasur lipat yang tipis. Pintu kamar terbuka. Bima masuk. Dia bukan lagi Bima manajer yang necis. Dia mengenakan seragam kurir ekspedisi yang kotor oleh keringat dan debu jalanan. Dia melemparkan beberapa lembar uang 50 ribuan yang lecek ke atas meja. Cuma segitu, desis Sinta, matanya langsung menyambar uang itu. Ini nggak cukup buat bayar sewa kos. Ya mau gimana lagi, bentak Bima, amarahnya cepat tersulut. Motor sering mogok. Kamu pikir gampang keliling kota panas-panasan? Ini semua gara-gara kamu, jerit Sinta. Gara-gara kamu terlalu bodoh. Coba dulu kamu nggak sok nantang dia. Kita bisa hidup enak. Diam. Bima menunjuk wajah Sinta. Kamu juga yang menikmati. Kamu yang minta rumah. Kamu yang minta melahirkan di VVIP. Sekarang kamu mau nyalahin aku. Aku kira kamu laki-laki hebat. Ternyata kamu cuma benalu yang bergantung sama istrimu. Dan kamu pelakor murahan yang gagal. Pertengkaran itu adalah musik latar harian mereka. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan uang curian tidak memiliki fondasi apapun saat kemiskinan melanda. Mereka terjebak. Uang yang diberikan Rani dulu habis dalam seminggu. Mereka tidak punya ijazah yang laku untuk pekerjaan kantoran lagi setelah reputasi mereka hancur. Mereka tidak bisa pulang ke kampung, rasa malu telah membakar jembatan itu. Mereka hanya punya satu sama lain, dan mereka saling membenci untuk itu. Mereka hidup dalam karma yang mereka ciptakan sendiri setiap hari. Kembali ke taman yang rimbun. Rani menyesap es lemon madunya. Dia menatap Banyu dan Kiko yang berguling-guling di rumput. Dia teringat sekelumit wajah Bima yang berlutut di depan gerbangnya. Dulu, pemandangan itu mungkin akan memberinya kepuasan yang sinis. Sekarang, dia tidak merasakan apa-apa. Hanya kehampaan. Dia tidak lagi membenci mereka. Untuk membenci, seseorang harus peduli. Dan Rani sudah lama berhenti peduli. Dia tidak tahu di mana mereka, dan dia tidak pernah ingin tahu. Mereka telah dihapus dari hidupnya, seperti tagihan rumah sakit yang ia tolak bayar. Banyu berlari ke arahnya, memeluk lehernya dengan lengan kecilnya yang berkeringat. Bunda, Banyu sayang Bunda. Rani memeluk putranya erat. Sangat erat. Bunda juga sayang Banyu, bisiknya, mencium puncak kepala putranya. Dia menatap langit sore yang cerah. Dia telah melalui badai tergelap dalam hidupnya, dan kini dia berdiri tegak. Sendiri, utuh, dan akhirnya, bebas. 7 tahun kemudian, panggung itu bermandikan cahaya. Ratusan pasang mata menatap sosok wanita anggun yang berdiri di podium, memegang piala kristal yang baru saja diterimanya. Woman Entrepreneur of the Decade. Rani tersenyum. Senyumnya kini berbeda. Tidak ada lagi sisa-sisa kedinginan atau amarah yang dipendam. Yang ada hanya kehangatan yang tulus dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Kesuksesan, katanya, suaranya yang tenang menggema di ballroom Hotel Bintang 5 itu, bukan tentang seberapa tinggi kita bisa mendaki, tapi tentang seberapa kuat kita bangkit setelah kita jatuh paling dalam. Kesuksesan sejati adalah saat kita bisa melihat ke belakang, keruntuhan hidup kita, dan berterima kasih atas pelajaran yang diberikannya. Di barisan depan, seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun menatapnya dengan mata berbinar. Banyu, kini seorang remaja yang sopan dan cerdas, bertepuk tangan paling keras. Di samping Banyu, duduk seorang pria berkacamata dengan senyum teduh. Indra, seorang arsitek sukses yang Rani temui 2 tahun lalu, bukan karena mencari, tapi karena takdir. Pria yang mencintai Rani bukan karena perusahaannya, tapi karena bekas lukanya. Saat Rani turun dari panggung, Indra menyambutnya, bukan dengan rangkulan posesif, tapi dengan uluran tangan yang mantap. Pidato yang luar biasa, bisiknya. Banyu langsung memeluk ibunya. Bunda, ini adalah keluarganya. Keluarga yang ia bangun kembali dari nol, di atas fondasi kejujuran dan rasa hormat. Di tempat lain, di sebuah kota pelabuhan yang panas ratusan kilometer jauhnya, seorang pria kurus dengan wajah yang telah hangus oleh matahari sedang mengangkat karung beras ke atas bak truk. Bima.
Dia kini bekerja sebagai kuli panggul di pelabuhan. Pekerjaan kasar, dibayar harian. Dia telah meninggalkan Sinta dan putranya 3 tahun lalu setelah pertengkaran hebat yang berakhir dengan kekerasan fisik. Dia kabur, berharap memulai hidup baru di kota lain. Tapi dia salah. Iblis masa lalunya mengikutinya. Tanpa reputasi, tanpa ijazah, yang tertinggal di rumah Rani, dan dengan nama yang telah di-blacklist di dunia perbankan, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan selain pekerjaan kasar. Mandornya berteriak. Bima menunduk dan mengangkat karung berikutnya. Dia adalah ironi yang hidup. Seorang pria yang dulu berpura-pura mengurus proyek di luar kota, kini benar-benar terjebak di proyek terberat dalam hidupnya, tanpa kemewahan, tanpa kebohongan. Hanya kerja keras dan penyesalan yang terlambat. Dan Sinta, dia tidak jauh lebih baik. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan di terminal bus yang ramai. Dia mengelap meja yang lengket dengan cepat, wajahnya selalu masam. Putranya yang berusia 7 tahun, anak yang lahir di kamar VVIP, duduk di bangku pojok, menunggu ibunya selesai bekerja, menggambar di buku bekas. Dia masih cantik, tapi kecantikannya telah mengeras, menjadi pahit. Setiap kali dia melihat sepasang suami istri yang bahagia memesan makanan, dia merasakan sengatan iri hati. Dia tidak lagi iri pada Rani. Dia iri pada semua orang. Karmanya bukanlah kemiskinan. Karmanya adalah hidup selamanya dengan pengetahuan bahwa dia hampir memiliki segalanya, namun kehilangan semua itu karena keserakahannya sendiri. Malam itu, setelah acara penghargaan, Rani masuk ke kamar banyu. Remaja itu sudah tertidur, piala, ibu terbaik, buatan tangannya sendiri dari kertas karton masih terpajang di meja belajarnya. Rani merapikan selimut putranya. Dia berjalan ke balkon kamarnya, menatap gemerlap lampu kota yang dulu terasa begitu dingin dan kejam. Dulu, dia mengira kebahagiaannya telah dicuri dan dibawa pergi dalam sebuah koper besar. Dia salah. Kebahagiaan itu tidak pernah pergi. Kebahagiaan itu ada di dalam dirinya selama ini. Dia hanya perlu membersihkan puing-puing pengkhianatan untuk menemukannya kembali. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk. Dia tidak lagi memikirkan Bima, Sinta, atau masa lalu. Dia adalah Rani. Utuh, mandiri, dan bebas.